Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Ya. Terima kasih, semoga doa dari panjenengan semuanya bisa menambah dan bisa memperlancar acara pada siang hari. Di sini di PPT ada dituliskan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya, susunan sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara pertemuan. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Tiga, mengidentifikasi diri sekolah. Yang terakhir, penutup. Menuliskan misalnya nanti kalau sudah menuliskan berarti apakah perlu visi dan misi sekolah nantinya diperbaiki ya, dari berdasarkan prakarsa perubahan panjenengan semuanya. Nah, kebetulan karena ini tidak ada ibu kepala sekolahnya, ya nanti bagaimana panjenengan nanti bertindak untuk mengutarakan kepada ibu kepala sekolah ya kaitannya dengan prakarsa perubahan. Kalau memang ibu kepala sekolah nantinya jangan dirubah karena sudah sesuai dan sudah sesuai monggo ya, kalau masih tetap bertahan di visi-misi yang saat ini ya tidak masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini karena Pak Agung ini adalah calon guru penggerak ya, kayak dulu saya juga guru penggerak dan alhamdulillah dari jalur ini, dari jalur pendidikan guru penggerak kemudian jadi guru penggerak kan nantinya mungkin suatu saat juga Pak Agung seperti saya ya nantinya jadi kepala sekolah, jadi calon kepala sekolah. Ini jalurnya seperti ini. Mungkin dari kakak kelas teman sejawat Pak Agung ada juga yang sudah menjadi guru penggerak dan sudah ada juga yang menjadi kepala sekolah kayak Pak Arifin kan gitu. Nah itu sebagai contoh ya Bapak Ibu. Jadi kita ini posisi mendukung dan mendampingi Pak Agung dalam proses belajar tersebut ya, ke arah nantinya menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Pak Agung untuk memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Monggo. Campur. Terima kasih teman-teman atas waktunya sudah datang di siang hari ini di pertemuan kali ini. Bagi pemirsa semuanya terima kasih sudah sampai di 4 menit. Prasangka perubahan dibikin visi dan prasangka perubahan di sekolah. Jadi di sini kita akan melakukan diskusi tentang visi dan prasangka perubahan di sekolah. Dan kemarin kita yang kemudian biasanya saya nanti kalau ini dimakan pakai bumbu. Pertemuan kali ini kita akan membahas ini visi dan prasangka perubahan di sekolah. Yang kita diskusikan, yang akan saya sampaikan adalah tujuan diskusi ini. Dalam tujuan diskusi ini, kita akan mulai diskusi pertama dengan memulai diskusi peserta didik menilai kesesuaian diri sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kita akan
mencoba membuat prasangka perubahan, yaitu pendidikan yang berguna kepada murid. Yang kedua, kita akan mendiskusikan nilai kesesuaian visi sekolah dengan cita-cita murid. Jadi kita juga akan menyesuaikan cita-cita murid kita apa. Jadi sebenarnya kita harus mengobrolkan dulu visioner dari siswa kita itu cita-citanya kemana. Jadi kita bisa mengarahkan ke siswa sesuainya kita akan mau kemana. Jadi kita bisa membuat jalan untuk siswa kita ke depan. Terus yang ketiga, murid dari segala sisi dengan tepat. Jadi kita juga mendorong siswa itu untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk siswa itu. Nah, di sini terinspirasi dari Bung Hatta. Bung Hatta pernah berkata, Indonesia tidak akan pernah berjaya karena obor besar di Jakarta, tetapi akan berjaya karena lilin-lilin hidup. Jadi seperti sebuah perumpamaan, kalau di Jakarta itu sebuah obor besar, tapi di daerah lainnya itu seperti lilin-lilin kecil. Kita itu lilin-lilin kecil yang mendorong untuk lilin besar itu tetap berapi-api. Terus berikutnya saya akan mencoba membacakan puisi yang diciptakan oleh Pak Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Tapi jangan diketawain dulu. Saya akan mencoba membacakan puisi. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Nilep, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Nilep itu, aku mendengar sebuah sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi. Batang padi menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klaten, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat Pangkor Palaran, bukan lagi Pangkor Palaran yang dibenarkan, aku melihat Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghidup Indonesia. Jika aku melihat anak-anak di desa dengan mata bersinar berteriak, merdeka, merdeka, Pak merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Itu sebuah nggak tahu Bu, ada yang mau menilai jawatan ini berapa Bu? Nah, itu sebuah puisi yang diciptakan oleh Pak Karno. Mungkin Pak Karno melihat Indonesia itu pengennya itu semua hal itu tentang Indonesia. Itu mungkin Pak Karno berpikirnya gitu. Semuanya itu apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita hidup itu adalah Indonesia. Mungkin Pak Karno pengennya seperti itu kira-kira. Seperti apa yang disebutkan Pak Hatta juga seperti ini. Tapi kita juga harus menjadi warga. Jadi milik Bung Hatta itu dulu ya teman-teman ya. Itu tahun 1950-an dia sudah punya cita-cita seperti itu. Jadi saat ini kita bisa melihatnya di bukunya saat malam hari. Seperti itu. Kemungkinan besar yang diharapkan oleh Bung Hatta tadi. Nah,
sebenarnya kita akan mengenal, terusnya kita akan mengenal visi sekolah kita seperti kurikulum. Tahu saya seperti kurikulum. Kurikulum itu pasti di dalamnya ada visi misi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh visi misi, kita harus mengenal dulu kurikulum itu apa. Kurikulum itu kok setahu saya dari bahasa Yunani, yaitu ya berarti berulang-ulang. Kurikulum itu di situ, di kurikulum itu kita sebenarnya mengulang setiap kali, setiap tahun ajaran kita pasti mengulang pelajaran. Kalau kita ada pelajaran sama, setiap tahun ajaran kita pasti mengulang. Sebenarnya maka terulang. Jadi setiap saat kita juga akan mengulang itu. Tahun ini kita mengulang seperti ini, membuat visi seperti itu. Tahun depan pasti kita juga mengulangnya juga sama seperti itu. Jadi visi itu terulang. Karena visi itu dari di kurikulum, makanya dia terulang. Tanpa sengaja yang teman-teman mungkin mengikuti anak dari kelas 1, ada yang pernah ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 secara setiap tahun berganti, pasti materi itu akan terulang. Dari kelas kecil sampai kelas besar, cuman materi itu lebih berat, mungkin ke atas lebih berat, sedangkan di bawah lebih ringan. Nah, perubahan dasar yang dimaksud di sini adalah perubahan budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Nah, dari kebiasaan itu mungkin akan membentuk anak-anak itu akan terbentuk wawasannya atau pengetahuan anak-anak itu akan terbentuk dari kebiasaan kita sehari-hari. Berikutnya perubahan itu sendiri disepakati oleh seorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Jadi guru itu harus bisa menjadi perubahan atau membeda atau menjadi pemimpin perubahan dalam kelasnya masing-masing. Nah, kita kembali ke tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut filosofi pemikiran Gezer Dewantara. Menurut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejati-jatinya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, visi SD kita yang sudah ada itu menjadi sekolah dasar yang unggul dalam prestasi, berkarakter, kita tanah air dan bangsa, beriman, berwawasan dan sadar lingkungan, kompetitif di lingkungan global berdasarkan kearifan lokal sebagai mana tertuang pada profil pelajaran Islam. Betul nggak Bu? Ya. Ini kenapa? Bener ini? Ya. Depannya kok menjadi ya? Biasanya tuh kalau ujungnya gitu. Kalau di sini. Kita aja deh tahu kemana tuh? Ada di. Nah, di situ ada kita memimpikan murid yang ya kita bisa memimpikan seperti apa aja ya, terserah teman-teman, mungkin ada yang karakter, ada yang diri atau yang lain-lain, bisa teman-teman catat di situ. Terus kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang yang nomor satu, kita memimpikan murid-murid yang mengikuti semua belajarkan. Dari pendapat saya, kalau saya tuh kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan berakhlak yang baik.
di sini kan karakter di dunia pendidikan itu kan sangat diutamakan untuk membentuk karakter sejak mulai SD. Ibaratnya pendidikan itu dimulai sejak SD itu kita membimbing anak-anak untuk berkarakter kayak berkarakter yang di profil itu kan itu ada yang bagus ya. Apa Pak? 6 dimensi Pancasila Kak. Ayo, Mandiri. belajar Pancasila. Ya seperti itu. Jadi saya tuh memimpikan murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Jadi itu ya. Terima kasih. Mungkin untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Satu lagi mungkin yang tadi yang oh yang itu kita yang kita memimpikan. Berarti nomor satu dulu. Yang nomor ya, kita memberikan murid-murid yang itu ya. Ya. Kalau saya berpendapat, saya dari dulu pasti menginginkan anak-anak, khususnya anak-anak di lingkungan pendidikan ini, anak-anak yang berkarakter dulu. Dan selain itu pasti selain karakter pasti ada prestasi akademik. Tapi yang lebih penting itu memang kita lebih penting karakter ya dia mesti dua-duanya penting, tapi karakter itu harusnya lebih banyak atau 60%, karena kan belajar itu bisa sepanjang hayat, bisa didapat di buku itu tersebar di mana-mana ada. Tapi kalau karakter itu meletakkan karakter di awal itu susah gitu. Bisa dirubah di dewasa tapi sangat susah gitu. Yang paling mudah itu kan pada saat dia di TK, terutama di keluarga dulu, terus di TK dan di SD ya, pendidikan dasar dan kuat langsung yang sebenarnya di karakter dulu. Sebelum ilmu berarti ada dulu ya. Sebelum ilmu ya ada dulu, ada sopan santun, kedua ya kebiasaan simpel, tapi itu kan kita menganggapnya itu bagus dari karakter. Itu kan sudah nilai 50% sendiri gitu ya. Sudah diharapkan oleh lingkungan sosial gitu ya. Banyak yang itu kebetulan waktu saya tidak gitu. Dia minta pesen sama saya itu mesti satu karakter supaya anak-anaknya itu sopan, terus kemudian beranak anak seperti itu tuh. Jadi pengennya seperti itu. Kalau berprestasi itu malah mungkin hanya untuk beberapa saja, 1, 2, 3 dia punya prestasi yang lingkungan yang menjadi dokter. Tapi kan ya kembali lagi ilmu pengetahuan itu kita bisa dapat bisa di internet, bisa baca kalau dia SMP, SMA atau kuliah. Tapi kalau karakter itu kecilnya dia selalu karakternya sulit diperbaiki di usia remaja itu agak susah gitu. Soalnya dia ya gaya besar. Ya kayak gini kalau film juga ya. Ya kalau dia jangan kalau dia biasanya nunggu terkena kesulitan hidup. Ciptaan baru dapat dibayar. Bagus sekali Pak ini Pak. berikutnya nanti ini nomor 2 Itu saya terakhir juga karena itu HP saya kan jatuh, HP anak saya. Saya itu harapannya gini, kalau saya itu ya pengennya kan ada kayak ini ya hidup karena saya itu pernah menemukan HP-nya orang, dia tak bel, ini HP-nya siapa ya, tolong nomor saya, mana segitunya kan. Kalau ini ternyata nggak dikembalikan kan gitu, malah terus dijual hasilnya dijual apa. Berarti kan memang, jadi saya harapkan gini, mudah-mudahan sombong murid-murid saya kan nggak seperti kayak yang orang itu kan gitu, dia mau mengembalikan meskipun itu HP-nya kan ya bagus, baru gitu ya tuh ya. Semua orang kepengen kan gitu, jadi kepengennya punya murid yang berakhlak mulia. Nah itu jadi saya kepengen nanti sekolah saya nanti ada disediakan kotak kalau ada
ada barang hilang masukkan di sini. Jadi itu bukan bukan punya sendiri ya, tolong dikembalikan. Jadi nanti kalau ada yang mencari, oh di kotak tersebut, itu juga nanti bisa diterapkan ya, karena itu proses menuju anak belajar akhlak gitu. Ya, jadi saya setuju pro sekali dengan ternyata sudah dua ini mungkin mewakili seluruh guru-guru di sini. Kalau sekolah sini anak-anaknya pada gitu semuanya punya karakter baik, insya Allah banyak orang tua yang berbondong-bondong di sini pengen menyekolahkannya di sini semua. Ya, meskipun ini sudah nolak ya, itu nanti semakin itu lagi. Kalau sama sekolahnya terkenal, murid-muridnya bagus karena pembelajaran karakternya memang gurunya itu memang sangat antusias dan sangat ditekankan untuk pendidikan karakternya. Seperti itu. Saya pro sekali. Lanjut. Terima kasih Bu penjelasannya. Kemudian yang kedua kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang sedang berproses. Anak-anak itu berproses dari misalnya kelas 1 itu dia berproses untuk belajar membaca dari mengenal huruf, 10 kata, ya, kemudian belajar satu kata, kemudian belajar membaca kalimat, itu prosesnya. Jadi proses dari anak-anak belum tahu dia akan menjadi tahu. Jadi kemudian nanti kelas berikutnya juga proses perkembangan belajarnya akan berlalu. Jadi itu kita percaya bahwa murid-murid adalah anak-anak yang sedang berproses, dan kita tidak bisa menyamakan semua anak karena masing-masing anak itu mempunyai perbedaan sendiri-sendiri. Jadi dalam misalnya belajar ini tidak semua anak harus dapat kelas ini juga. Mungkin anak ada yang kurang, mungkin tiap kelas itu pasti ada anak yang sangat menonjol. Maka kita adakan yang berbeda masing-masing anak. Ada yang harus kita beri ujian, ada yang bisa kita beri motivasi, tergantung masing-masing anaknya. Jadi itu bisa dengan kedua. Monggo Pak Agung, saya serahkan kembali waktu ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Memberikan di sekolah kita mengutamakan anak-anak yang sedang berproses. Kemudian yang ketiga monggo Mas Tande. Yang ketiga, murid di sekolah kita mengutamakan, menurut saya pribadi Bu, pendidikan karakter melalui pembiasaan untuk menumbuhkan bakat anak. Dalam hal ini bukan hanya ilmu Ibu yang ingin saya cita-citakan ke anak, tapi juga itu menurut pengalaman saya Ibu, ada yang di akademiknya bagus tapi bakatnya kurang, ada seperti itu Bu. Ada juga yang akademiknya memang kurang Ibu, tapi dalam hal yang lain bakat-bakatnya mungkin menggambar atau menyanyi atau mungkin yang fisik kayak taekwondo atau lari itu dia malah lebih menonjol. Jadi mungkin anak-anak itu berbeda ya Bu, satu dengan yang lainnya. Jadi menurut saya untuk di sekolah kita harus mengutamakan pendidikan karakter melalui pembiasaan untuk menumbuhkan bakat anak. Jadi selain pendidikan juga dikejar, tentunya bakat juga jangan sampai lepas gitu Bu. Karena bakat anak tadi juga bisa digunakan nanti anak untuk meraih cita-citanya di masa depan, baik di bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Seperti itu Bu dari pendapat saya pribadi. Dengan kebiasaan itu ya Pak. Kebiasaan. Di sekolah kita mengutamakan kebiasaan anak untuk menumbuhkan bakatnya ya. Jadi bukan hanya pendidikan materi saja yang kita kejar, tapi tentunya juga bakat anak apa kita gali Bu. Mungkin bisa melalui seleksi, kalau saat ikut lomba kan banyak Ibu
farmasi, ada pramuka, ada FTBI yang bahasa Jawa itu Bu, dan mungkin ada beberapa dari swasta apa itu Bu yang mengadakan pribadi seperti itu. Jadi tahu karakter anak dan tahu juga bakatnya seperti itu Bu. Nah, terima kasih Pak Chandra. Mungkin yang disampaikan Pak Chandra benar bahwa di sekolah itu juga membutuhkan penggalian potensi pada anak. Kemudian yang keempat, demi Menurut yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter itu diperlukan sekali Bu, karena untuk membangun cita-cita anak gitu. Kalau misalnya anak itu karakternya sudah kurang, apalagi menurut daerah ini kan sudah merah gitu. Oh ya, saya tahu. Sangat apa ya, mudah berpengaruh gitu ke anak. Makanya kalau di sekolah lebih diutamakannya ke karakter. Kalau di kelas saya yang lebih saya tonjolkan ke kejujurannya itu. Kalau tadi Ibu tadi bilang kalau mau diadakan kotak itu Ibu, kotak kejujuran di kelas itu saya tidak mengadakan kotak, tapi kalau anak menemukan apa langsung dibawa ke saya. Jadi sampai barang numpuk, anak ditanya nggak ada yang mau ngaku, bukan punya saya Bu, nah, terus punya siapa? Jadi karakternya yang lebih saya utamakan untuk di sekolah ini. Terima kasih. masih di untuk berikutnya karakter. Bisa menyimpulkan apakah kalimat-kalimat terutama yang kita buat tadi sudah selaras dengan visi misi sekolah kita atau tidak? Adakah Bapak Ibu yang mau menyampaikan keselarasan atau visi sekolah kita kan menjadikan sekolah dasar yang unggul dalam prestasi, berkarakter, cinta tanah air dan bangsa, beriman, berwawasan dan sadar lingkungan, kompetitif di tingkat global berdasarkan kearifan lokal sebagaimana tertuang dalam mobil pelajar Pancasila. Nah, untuk visi misi kita ini, apakah visi misi kita di sekolah ini sudah sesuai atau tidak? Menurut Bapak Ibu dengan apa yang Bapak Ibu tulis? Apakah ada yang perlu nanti atau direvisi untuk tahun berikutnya? Nah, untuk inisiasi programnya. Nah, kita berdasarnya terlalu panjang terus yang betul-betul mewujudkan betul-betul mewakili bagaimana kondisi SD ini atau cita-cita yang belum ada di sini itu
dilihat dari kalimat rumah itu sebenarnya semuanya sudah ada dalam visi misi kita, tetapi ketika tadi narapidana tadi ada arah Dia antara teringat istrinya itu sama seperti panjenengan anaknya dia dibalik dia bingung. ya dengan mungkin di sekolah kita ada double pemanaan yaitu profil pelajar Pancasila. Sedangkan di profil pelajar Pancasila itu sendiri kata-katanya bersama yaitu sudah naik. Mungkin itu bisa kita jadikan reaksi menit ini kan kepengennya sekolah dasarnya, bukan muridnya itu bagaimana. Jadi ini dari sekolahnya, pengennya dari visi sekolahnya itu bagaimana. Bukan muridnya, karena kebanyakan kepengennya mewujudkan murid ya. Kebanyakan sekolah fokus di tujuan utama ke murid. Nah ini berarti ini tidak kan gitu ya. Dalam artian ya mungkin tujuannya juga ke murid karena ini sekolah dasar ingin menjadi murid. Jadi kalimatnya kalau visi itu terwujudnya ya karena memang di guru penggerak itu kan diajarkan bagaimana membuat visi-visi. Jadi saya sudah di dua sekolah, saya kan jadi pemimpin di dua sekolah itu juga sama, saya mengganti visi-visi terus di sekolah yang lain juga sama. Nanti juga aku udah latihan dan mungkin banyak terlatih nanti ya membuat visi sekolah. Kalau ini kan hanya memprakarsai saja, nanti diutarakan kepada ini kepala sekolah. Kalau berkenan, kalau tidak, membuat kalimat rumah tadi sebenarnya itu sebenarnya harusnya kita kesini kata kuncinya di profil pelajar Pancasila. Sebenarnya semua sudah yang Ibu Bapak tadi sampaikan ada dalam profil pelajar Pancasila. Cuman ya tadi kalau di visi sekolah kita kan ada tabelan divisi sekolah kita ada tabelan pelajar Pancasila di akhirnya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu yang benar tuh murid itu seperti yang berapapun ya berpikir dengan global, gotong royong, kreatif, benar kritis dan kritis. Tapi untuk SD itu kayak setahu saya untuk nalar kritisnya itu bukan. Nah itu masih fase awal mungkin untuk nalar kritis. Tapi untuk yang lain itu harusnya kita tanamkan sejak awal. Seperti kalau ini seperti di rapat P5. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya profil pelajar. kalau akhlak muda itu maksudnya disantun apa beda kalimat itu serahkan dengan berjaya, jaya. Jadi cuma panjangannya apa kita ya? Santun maka ada S-nya. S-nya santun. Ingat. Kurang S-nya kelas.
Iya, mungkin itu bisa. Sudah diberi sekolah kita sudah diusulkan oleh Bumi juga. Tapi aku kebiasaan apa anak-anak itu juga biasanya dimasukkan di kurikulum, tapi tidak apa-apa kalau nggak jadi kan nggak masalah. apa tadi? Empati. Karena empati yang bagus, karena memang tadi mengerucut di karakter sebenarnya. Empati saja. Karena tadi karakter ini kayaknya belum ada ini, kayaknya belum pernah ada ini. Paling langsung dipakai langsung tuh. Tapi persetuju. Ya, mungkin cukup sekian. Mungkin teman-teman bisa sedikit memahami tentang apa itu kalimat penumpang. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hanya memberikan penguatan saja. Bapak Ibu, terima kasih dan alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara ini ya. Alhamdulillah juga sudah tercetus brandnya SD Pemikiran Merta. Kemudian ini tugas selanjutnya dari sekolah terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan bersama. Nah, dari visi misi tadi yang sudah kita amati bersama, apakah perlu diselaraskan lagi ya, dilihat dari tata bahasa dan juga isinya kan gitu, dan harapan-harapan dari panjenengan semuanya yang sudah tadi kita bahas di kalimat penumpang seperti itu. Kalau ini tadi ada Ibu Kepala Sekolah, tentu akan lebih seru lagi ya, karena beliau yang punya wewenang penuh. Nah, kalau ini kita nggak bisa berkutik apa-apa karena memang kita hanya bisa mengusulkan saja. Dan satu lagi, memang untuk membuat visi misi yang selaras dengan apa yang kita harapkan itu paling tidak harus ada peran serta dari orang tua ataupun komite. Jadi kalau semisal ada yang mengusulkan atau memprakarsai perubahan dari visi misi ya, nantinya juga harus didiskusikan bersama komite dan paguyuban. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya serta-merta pendapatnya satu orang, tetapi seluruh pihak ataupun warga sekolah. Ya, seperti itu. Baik itu kepala sekolah, guru, terus kemudian orang tua, komite, paguyuban, dan juga murid. Nah, dan satu lagi warga sekitar. Bapak Ibu, untuk visi misi dan prakarsa perubahan ini kita sudah tahu semuanya ya. Kita membutuhkan kolaborasi dan kerjasama. Nah, untuk bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan di visi misi sekolah ini perlu sekali panjenengan bekerja sama dan tidak perlu satu hanya mementingkan egoisme seorang ya gitu. Jadi kalau warga sekolahnya hanya egois, nah itu kita nggak akan mampu mewujudkan cita-cita bersama seperti itu. Jadi alangkah pentingnya sebuah kolaborasi dan kerjasama. Nah, tidak ada yang ingin mungkin mau memberikan Ibu kesimpulan pada hari ini atau sudah cukup sekian karena memang ini tadi sudah saya sampaikan jam rawan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memang kita sudah berdiskusi bersama sudah cukup
lama sekali nih ya, sudah kurang lebih 1 jam kita sudah melaksanakan diskusi ini dan alhamdulillah sudah ada hasil yang berproses untuk SC Komite 04 seperti itu. Nah, mungkin Pak Agung mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau enggak ya sudah kita tutup saja. Sampun, oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu karena diskusi sudah selesai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan diskusi ini ada kekurangan. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.